tebak, Angel lagi ada di mana? Buat orang Jogja pasti tahu Angel lagi ada di mana. Yaps, bener banget. Angel lagi ada di area Kota Baru. Jadi di sini kita bisa melihat banyak banget perumahan dengan gaya arsitektur Belanda. Keren banget gak sih? Jadi penasaran gak? Apa aja bangunan peninggalan sejarah yang ada di kota Yogyakarta? Yuk kita telusuri lebih dalam, tetap ada di Jogjaisme. Tara, ayo tebak sekarang ada di mana? Kalau orang Jogja pasti tahu. Yaps, bener banget. Sekarang lagi di area Kota Baru. Ada apa sih di sini? Nah, jadi teman-teman, di sini tuh salah satu kompleks di mana kita dapat melihat banyak banget bangunan rumah dengan arsitektur Belanda. Nah, pengen tahu di mana aja sih lokasi peninggalan bangunan bersejarah di kota Jogja? Tetap di Jogjaisme. Kawasan ini adalah salah satu ikon kota Jogja, Bray. Tentu tahu dong. Yaps, ini adalah kawasan titik 0 km. Sadar nggak sih kalau kita lagi jalan di sini atau foto-foto gitu, kita akan dikelilingi oleh sejumlah bangunan bergaya arsitektur Belanda. Angel jelasin nih ya. Jadi, dulu semasa penjajahan Belanda, di sini adalah sentra dari sejumlah kantor dan juga markas tentara Belanda, sob. Tuh, lihat, gede banget. Ada bangunan berbentuk benteng. Ini dia, Benteng Vredenburg. Berdirinya Benteng Vredenburg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti Pasar Gede, masjid, alun-alun, dan bangunan pelengkap lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi, di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan, dan blokade. Dengan kata lain, bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan berbalik menyerang Belanda dan berubah memusuhi Belanda. Pada tahun 1760, mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng company. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana dan pada tahun 1767 oleh Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Sieberg diresmikan menjadi benteng company dengan nama Rustenburg, yang artinya tempat istirahat. Benteng Rustenburg mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dan pada tahun 1867, di Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama benteng Rustenburg diubah menjadi Benteng Vredenburg yang artinya perdamaian. Seiring dengan berjalannya waktu,
Benteng Vredenburg merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada masa penguasaan Inggris, 1811 hingga 1816, benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Crawford atas perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa penguasaan Inggris, terjadi peristiwa penting di tempat ini, yaitu terjadinya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 sampai 20 Juni 1812 yang dikenal dengan peristiwa Geger Sepoi. Pada 5 Maret 1942, ketika Jepang menguasai kota Yogyakarta, benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa bangunan di benteng Vredenburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Vredenburg digunakan pula sebagai markas Camp Petain yang juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Benteng Vredenburg diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun, ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1948 sampai 1949. Belanda menjadikan benteng ini untuk markas tentara 5G, Informatie voor Geheimen, yaitu Dinas Rahasia Belanda. Wih, ternyata benteng ini menjadi saksi bisu sejarah perjuangan kemerdekaan ya, Bray. Lanjut, kita ke sisi selatan dari titik nol. Nah, masih ada lagi nih, Bray, bangunan bersejarah. Penasaran nggak? Tuh, let's go! Yaps, ini adalah kantor Bank Indonesia. Pada zaman Belanda, kantor ini bernama De Avase Bank yang dibuka pada tanggal 1 April 1879. Pendiriannya terutama untuk mengakomodasi usulan perusahaan yang memiliki kepentingan bisnis di daerah ini, yakni firma Dorepal & Co Semarang. Usulan tersebut langsung disambut baik oleh direksi dan dewan komisaris pada saat itu. Pada tanggal 9 Maret 1942, kegiatan De Avase Bank sempat terhenti bersamaan dengan masa pendudukan Jepang yang disusul dengan pelikuidasian bank-bank milik Belanda, Inggris, dan Cina. Nah, di sebelah baratnya ada juga bangunan arsitektur Belanda, Bray, yaitu bangunan kantor pos. Kantor pos besar dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1912. Bangunan kantor pos pada awalnya tahun 1910 dirancang oleh arsitek-arsitek dari Berkeley, Openbare, Werken. Akhirnya tahun 1912 dibangunlah sebuah kantor untuk melayani persuratan dan telekomunikasi waktu itu. Semula bangunan ini bernama Pos, Telegraph, and Telephone Kantor. Sampai sekarang bangunan ini masih berfungsi sebagai kantor pos bernama Kantor Pos Besar Yogyakarta. Corak sebagai bangunan Indis dapat dikenali secara baik. Di atas bangunan ada nok akritsore, kemuncak di sudut atap, dan lekerne, jendela kecil di kemiringan atap. Lekerne berfungsi sebagai hiasan dan juga merupakan ventilasi yang dapat mengalirkan udara di dalam ruang dalam atap. Capek banget, Bray. Padahal masih banyak bangunan bersejarah yang belum Angel kunjungin. Nah, makanya pantengin terus channel YouTube TVRI Yogyakarta Official. See you, bye-bye!